Berbagai bantuan sosial bansos direncanakan masih akan disalurkan oleh pemerintah pada bulan September 2021. Berbagai bantuan yang diberikan itu diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang perekonomiannya terdampak karena pandemi COVID-19 dan masa PPKM. Disebutkan di berbagai sumber ada 5 bantuan yang akan cair pada bulan September. Apakah termasuk bantuan PKH juga masuk ke dalam 5 jenis bantuan tersebut? Tahun 2021 ini kita sudah memasuki bulan September. Sebagian orang menyebutkan September 2021 akan menjadi bulan September ceria. Sobat Bansos Indonesia, berbagai bantuan sosial bansos yang digelontorkan pemerintah mulai cair pada bulan September 2021. Hal itu tentunya kabar baik bagi para calon penerima bantuan sosial. Apalagi pemberlakuan PPKM memberi dampak serius terhadap perekonomian kita. Oleh sebab itu, pemerintah melalui pemberian bantuan sosial dalam rangka menjaga daya beli masyarakat saat masa PPKM yang dimulai pada bulan Juli 2021. Beberapa bantuan sosial dianggarkan melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dalam masa PPKM, pemerintah mempertebal anggaran PEN dari 699 triliun ke kisaran 744 triliun. Setelah tayangan berikut ini, ragam bantuan sosial yang bakal dicairkan pemerintah pada bulan September 2021 akan kami suguhkan. Apakah termasuk program Keluarga Harapan ikut dicairkan pada bulan September ini? Sobat Bansos Indonesia, mari kita lanjutkan beritanya. Namun, bagi yang belum bergabung dengan channel kami, subscribe dulu. Saya Amran, segera kembali. Berbagai bantuan yang diberikan itu diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang perekonomiannya terdampak karena pandemi COVID-19 dan masa PPKM. Adapun jenis bantuan yang diberikan pemerintah yakni 1. Bantuan subsidi upah pemerintah. Bantuan subsidi upah pemerintah memberikan bantuan subsidi gaji BSU 1 juta kepada pekerja dengan gaji maksimum 3,5 juta. Jika pekerja di wilayah PPKM yang UMK-nya di atas 3,5 juta, maka menggunakan UMK sebagai batas kriteria upah. Bantuan subsidi upah ini bakal terus cair di bulan September. Setelah pada bulan Agustus telah dicairkan untuk gelombang 1 dan gelombang kedua. Ada beberapa kriteria yang sudah ditentukan pemerintah agar pekerja layak mendapatkan BSU. Salah satu kriterianya adalah memiliki nomor rekening aktif yang tercantum dalam data BPJS Ketenagakerjaan. Pasalnya, pekerja yang mendapat BSU adalah pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga bulan Juni 2021. Bantuan yang kedua adalah diskon listrik. Diskon listrik juga kembali cair pada bulan September 2021. Mengingat insentif ini diperpanjang sampai bulan Desember 2021. Semula, diskon listrik ini bakal berakhir pada bulan September 2021.
Stimulus yang diberikan sampai akhir tahun ini meliputi diskon tarif listrik dan pelaksanaan pembebasan biaya beban atau abodemen. Pemerintah menyiapkan tambahan anggaran sebesar 1,91 triliun untuk bantuan diskon listrik tersebut. Dengan demikian, anggaran diskon listrik naik dari 7,58 triliun menjadi 9,49 triliun. Untuk pelanggan yang 450 VA dan 900 VA, kita akan perpanjang hingga Desember 2021 dengan diskon 50% atau 450 VA dan 25% untuk 900 VA, ujar Sri Mulyani, Menteri Keuangan beberapa waktu lalu. Bantuan yang ketiga, bantuan kuota internet. Bantuan kuota internet bakal cair lagi pada bulan September 2021. Bantuan diberikan untuk murid, mahasiswa, hingga guru atau dosen. Mendikbud Ristek Nadiem Makarim sempat menyebutkan, bantuan ini dicairkan pada tanggal 11 hingga 15 Agustus 2021. Mekanisme pencairannya adalah sebulan sekali selama 3 bulan di tiap tanggal 11 hingga 15 bulan tersebut. Bantuan kuota internet akan menyasar pada 26,9 juta siswa, mahasiswa, dan guru atau dosen dengan total anggaran 2,3 triliun. Besaran kuota internet yang didapat bervariasi sesuai dengan jenjang pendidikan. Untuk peserta didik PAUD sebesar 7 GB. Peserta didik SD hingga SMA sebesar 10 GB. Pendidik PAUD hingga SMA 12 GB. Dan mahasiswa atau dosen 15 GB per bulan. Selanjutnya, bantuan keempat, UKT kuliah. Bantuan berikutnya yang digulirkan pada bulan September adalah bantuan uang kuliah tunggal atau UKT senilai 2,4 juta. Bantuan diberikan kepada para mahasiswa aktif semester 3, semester 5, dan semester 7 yang membutuhkan. Bantuan pun akan diberikan kepada mahasiswa yang membutuhkan dan bukan penerima bantuan lainnya, seperti KIP kuliah maupun bidik misi. Jika biaya kuliah lebih besar dari 2,4 juta, selisih UKT dengan batas maksimal 2,4 juta menjadi kebijakan perguruan tinggi sesuai kondisi mahasiswa. Bantuan UKT ini menyasar 310.508 mahasiswa dengan total anggaran 745,2 miliar. Target penerima bantuan adalah 74% mahasiswa aktif dari 419.605 orang yang belum menerima bantuan lainnya. Bantuan kelima adalah bantuan Kartu Prakerja. Kartu Prakerja, pemerintah kembali melanjutkan program Kartu Prakerja yang telah berlangsung sejak 2020 hingga semester pertama 2021. Pada semester kedua 2021, program Kartu Prakerja sudah membuka 2 gelombang penerimaan, yakni gelombang 18 dan gelombang 19. Dengan kuota masing-masing gelombang 800.000 peserta. Pendaftaran peserta Kartu Prakerja gelombang 19 telah ditutup pada tanggal 29 Agustus 2021. Total kuota peserta Kartu Prakerja yang masih tersisa saat ini adalah 1.200.000 orang. Program Kartu Prakerja akan kembali membuka gelombang pendaftaran berikutnya setelah mengumumkan peserta yang lolos gelombang 19. Lalu, bagaimana dengan bantuan program Keluarga Harapan atau PKH?
Untuk pencairan tahap ketiga program Keluarga Harapan masih berlangsung sejak bulan Agustus melalui beberapa gelombang atau diistilahkan dengan termin. Hingga saat ini telah dicairkan hingga pada termin ke-6 dan untuk bulan September bagi yang belum tercairkan karena permasalahan data yang masih perbaikan yang berhubungan dengan sinkronisasi data atau pemadanan data administrasi kependudukan dengan data pada Pusat Informasi Data Kementerian Sosial. Bila data sudah berhasil divalidasi, maka yang belum tercairkan akan disalurkan melalui termin ke-7 pada bulan September ini. Sebagaimana kita ketahui, jadwal untuk pencairan tahap 4 2021 direncanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial, yakni pada bulan Oktober tahun 2021. Namun, tidak menutup kemungkinan kebijakan kementerian bisa saja berubah, dipercepat, ataupun sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan PKH Program Keluarga Harapan. PKH adalah bantuan yang ditujukan untuk ibu hamil hingga anak sekolah. Bantuan berupa uang tunai. Dan besaran bantuan program Keluarga Harapan akan disesuaikan dengan anggota keluarga penerima manfaat. Pemerintah sendiri telah menganggarkan 28,31 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat PKH. Melalui PKH, keluarga yang memiliki ibu hamil, balita akan menerima bantuan 3 juta per tahun. Dan maksimal balita yang dimiliki adalah 2 balita, sementara keluarga yang memiliki anak SD menerima 900.000 per tahun maksimal 1 anak SD. Anak SMP menerima 1,5 juta per tahun maksimal 1 anak SMP. Dan anak SMA menerima 2 juta per tahun maksimal 1 anak SMA. Di PKH juga ada penyandang disabilitas dan lansia. Bantuan yang berhak diterima adalah 2,4 juta, maksimal 1 disabilitas dan 1 lansia. Sobat Bansos Indonesia, semoga penjelasan ini bermanfaat. Saya Amran dan kerabat Info Bansos pamit. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Like atau dislike untuk menanggapi berita ini, atau memberi komentar yang santun dan relevan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.